Kayak kita pengen bikin podcast kan. Mhm. Idealnya kita pengen ngebahas soal bisnis buat pertama. Betul, Kita bicara idealnya kita pengen kayak gitu. betul bang. Cuma sayangnya realita nggak seindah itu. Karena kita Betul. mau bicara bisnis, apa yang kita bicara soal bisnis baik? Nah ini dia nih. Kita nggak tahu mau ngomongin apa sekarang. Jadi Sekarang, tapi kita memaksa bikin satu episode dulu minimal. oke, jadi di episode pertama ini kita perlu bahas tentang kita mau bahas apa. Ya, kita mau bahas apa? Karena kalau bicara tentang bisnis, kebetulan bisa dibilang mood kita lagi nggak bisnis lah. Ya, setelah karantina terlalu lama. Nah, ya betul sekali. Ini Itu apa yang mau kita bahas? pertama nih depan gue ada makanan nih hak dua. Nih satu ada martabak yang Lu mau review makanan? kita review aja. Kita review kekesalan gue tadi anjir. Jadi kita kan mau berbuka puasa ceritanya nih kan lagi bulan puasa nih. Nah, ngabuburit sekitar jam 5 kita cari makanan. Kita jalan kaki ke depan komplek, putar-putar akhirnya beli martabak Nah, ya jangan kan. sebutin namanya, Pak. Bahaya, Pak. Iya, yeah. Ke depan komplek aja kan. Gue nggak bilang di mana kan. Nggak, jangan sebutin nama martabaknya, Pak. Enggak. Gue nggak sebutin namanya. Gue cuma nyebutin jenisnya. Jangan sebutin merek. Iya. Kelihatannya mereknya. Kagak tahu, semoga nggak. Anggap aja enggak ya. Nah, Kayak kelihatan Marco, mereknya bukan Marco, jadi aman. bukan. Marco ini apa? Oh, martabak kopi ya, udahlah. Apa bukan martabak sama kopi coba? Ya, lanjut. Nah, masalah dengan martabak ini adalah harganya tidak murah. Maksudnya rata-rata martabak gue beli rata-rata kan 20 ribuan. Ya. Nah, ini 30 ribu buat kira oke ini bakal oke nih gitu kan. Gue coba martabak tipis kering. Nah, ternyata pas gue makan bener-bener tipis dan kering anjir. Ya, makanya baik gue bilang kalau lo mau yang puas yang biasa, lo belinya bayam tebal berminyak, oily, dan Aduh. berdosa. Iya, masalahnya kan kita lagi mencoba mengurangi dosa itu, dosa-dosa makanan. Lo yang harus mencoba menguranginya. Kalau gue sih disaranin menambah dosanya. Iya, berat lu turun terus, gue naik terus aja. Buat gue Beda turun banget. terus. Gue tetap Nah, menjaga diet gue. makanya ini gue udah nyiapin nih martabak. Sebelahnya ada buah-buahan. Tapi kalau kita buka, nah, set, martabaknya tinggal segini, buah-buahnya belum dimakan. Nah, jadi basicnya ini hal yang biasa terjadi sih kalau kata gue. Buat terutama orang-orang yang sudah menyerah dengan berat badannya seperti gue harus. Ya, lo kenapa menyerah dengan berat badan lo, Bay? Gue nggak, Lo nggak ada niat menurunkan? eh, Niat sih ada, gue tahu. Cuma nah, ada. ya kita semua pasti punya niat ada lah, niat ada. Cuma kan kelakuannya tidak setara dengan niat biasanya. Dan gue udah mencoba berniat nurunin berat badan sejak bertahun-tahun yang lalu. Ya, apa yang menghalangi, Bay? Mungkin karena gue selalu punya pasangan yang nggak papa gue beratnya segitu. Itu bisa dijadiin alasan kan? Ya, itu dia jadi alasan. Apalagi kalau pasangan lu sering masakin lu anjir. Itu Tapi kan itu baru belakangan ini, Bay. Sebelum-sebelumnya, sebelum-sebelumnya ya sebelum-sebelumnya salah gua sih. Tapi gue pernah punya juga dulu pasangan yang memang bahkan bikinin gue menu diet anjir. iya. Ada. Dan itu malah penyebab kita berantem. Ya, lo nggak ada mencoba nurunin, Bay. Let's see lah. Maksudnya bakal ada program-program tapi Ya, gua lihat lo ada rencana olahraga segala macam. ada kan. Cuma gua nggak tahu lu bener jalanin atau enggak olahraganya. Sebelum puasa dijalanin sempat sekali. Sejak gue pindah ke tempat ini baru sekali olahraga anjir. Padahal gue dulu rencana pindah ke tempat ini di rumah gue yang baru ini karena ada trek olahraganya. Ternyata cuma impian lah kasarnya. Ya, realita. Realita. Tapi kenapa kita ngomongin itu hak? Kita ngomongin hal yang lain apa yang lebih berfaedah? Apa yang bisa kita bahas? Apa? Kita memaksa jalan satu episode dulu, tapi nggak tahu mau bahas apa kan? Gue tuh kepikiran buat bahas ini tentang bisnis. Kita mulai dari yang simple yaitu customer behavior. Tapi Ya, gue apa rasa apa? itu next aja.
Apa itu customer behavior? Oke. Customer behavior. Bahasa Indonesia Bahasa itu. Indonesia, bagi orang Bahasa Indonesia Indonesia. pakai bahasa Indonesia. Ini yang bikin gue bisa dibilang tag berkali-kali karena gue selalu ngomong pakai bahasa Inggris. Ya kita orang Indonesia, kita biasakan bahasa Indonesia dengan Oke. bahasa sendiri. Nah, basicnya kenapa gue mulai di customer behavior karena salah satu pengalaman gue di dunia bisnis adalah di saat kita mulai bisnis tapi kita nggak mulai dari kebiasaan pelanggan kita, lebih tepatnya kita nggak melihat sisi pelanggan kita dulu, lihat sisi calon pelanggan kita, calon pembelinya. Kita kadang udah keluar banyak budget, kita kadang udah merencanakan terlalu banyak, tapi kita nggak tahu nih produk bakal ada yang beli atau enggak gitu. Dan ya bisa dibilang kayak gini, dua hal di depan gue ini bisa jadi contoh customer behavior kan. Bener kan? Bisa kan jadi contoh? Ya apa. Gua sebagai calon customer nih, anggap aja gua nih calon customer, gua yang bikin bisnis. Gua sendiri ini ada yang sehat nih, dikirim sehat banget, udah dipotongin bahkan sama pasangan tercinta gitu kan. Tapi gua malah beli martabak dari luar dan udah hampir habis. Beli yang berdosa. Yang malah berdosa. Nah, maksudnya berarti kan kebayang kan, lu bisa baca kebiasaan gua. Maksudnya si Bayu nih kalau ada dua pilihan makanan, dia pilih sehat atau dosa, 90% gue pilih dosa kan. Ya, gua rasa semua orang 90% beli dosa. Oke. Nah, kalau kita bicara 90% orang pilih hal tertentu, berarti kan kalau kita mulai bisnis di yang 90% itu, kita punya pasar lebih banyak dibanding yang 10%. Benar nggak sih? Secara teknis, iya. Iya loh, nggak hanya secara teknis, maksudnya bisa dibuktikan kan? Ya anggap buat argumen bilang aja ya. Produknya apa argumen kan? Tapi basicnya nah itu yang menariknya dari kebiasaan manusia itu bisa dipelajari, bisa kita cek dan bisa kita uji coba lah kasarnya gitu. Jadi tiap kali kita memulai suatu bisnis, kita pikirin dulu kebiasaan-kebiasaan orang, calon pelanggan kita gitu. Yang menarik kalau kita bicara, tapi gue nggak mau terlalu dalam sama bicara bisnis ya, gue pengen bicara kebiasaan. Gue pengen bicara tentang generasi. Ini kan sekarang udah, kalau kita tuh milenial kan. Lu tuh milenial ya? Mungkin nggak tahu gue nggak. Ya di usia lu milenial kalau nggak salah, gue juga sama. Kita generasi milenial. Setelah generasi milenial ini kan ada generasi Z. Kita kan Y, setelahnya Z. Nah, terus kalau kita buka peta generasi di Indonesia, sekarang masyarakat paling banyak itu generasi Z sama Y. Milenial sama yang di bawah kita. Nah ini yang menarik kalau kita kupas nih di masa pandemi ini dua generasi ini paling bikin banyak ulah loh sebenarnya. Ulah apa, Bang? Adik lu? Adik lu Z kan? Z, adik gua Z. Enggak, ulahnya gini maksudnya. Kalau bicara tentang bisnis, generasi milenial sama Z ini target pasar paling menarik buat kita menganalisis kegiatan mereka biar kita jualan di apa yang mereka lakukan sekarang. Gitu. Let's see misalnya generasi Z. Adik-adik gue, nih gue punya 3, gue punya 5 adik, enggak, sebenarnya lebih banyak lagi. Kalau gue ngitung sepupu dan pokoknya adik-adik di keluarga gue yang di generasi Z, hampir semuanya tiap hari kerjanya karena dia sekarang belajarnya di rumah, main TikTok, main IG dan main game. Di antara adik lo ada yang mainin itu nggak, Bay? Apa yang banyak muncul di iklan snack video? Damn it, untungnya nggak ada. Kalau ada, udah. Gue belum pernah lihat kayak gimana di dalamnya itu. Tapi siapa tahu ada dan gak gue kan nggak sedekat itu. Tapi biasanya sih sama adik-adik gue yang sering ketemu, gue cukup dekat sampai akhirnya gue bisa tanya sehari lihat TikTok berapa lama, sehari lihat IG berapa lama, ngikutin berita ini enggak gitu. Dan mereka tuh ya lebih up to date loh dari kita. Hampir terhadap apapun. Itu sih gue setuju. Hampir terhadap apapun, bahkan hal-hal yang viral. Berarti kan kalau kita mau bisnis atau jualan di sesuatu yang viral, target utamanya mereka dong.
Ya, kalau kita ngincar viral, ya. Kalau Iya, kita ngincar bikin yang viral, iya benar kan. Nah, menariknya dengan ini berarti kan ada hal yang bisa kita analisis dari kelakuan-kelakuan orang-orang di usia tertentu. Nah, itulah yang tadi gue bilang customer behavior atau perilaku konsumen kalau artinya bahasa Indonesianya. Gila. ya, ya. Kita balik ke yang viral, Bang. Oke, kita balik yang viral. Apa pendapat lu soal konten-konten yang viral? Pendapat dalam artian apapun ya, bisa sebebas apapun ya. Yang pada umumnya lah, kalau lu ngeliat konten viral pada umumnya, yang muncul pertama di pikiran lu apa? Nah, kalau pada umumnya yang pertama kali di pikiran gua nggak relevan sama berita viral di Indonesia. Tapi setelah gua analisis lagi, memang kebanyakan hal yang diviralkan di Indonesia itu memang target pasarnya bukan kita. Apa yang bisa yang diviralkan? Hal-hal yang bisa dan mudah diviralkan, pertama kan yang berhubungan dengan eh, infotainment, entertainment, yang di ranah itu lah ya. Even kemarin dunia gua aja catur jadi viral dan jadi entertain kan. Menurut gua sih kalau hal-hal yang viral lebih ke arah entertaining sih, karena sekarang orang lagi butuh hiburan. Jadi semua hal yang normal dan akan jadi menghibur bisa jadi viral. Ya, gua pribadi gua nggak suka dengan kata viral, cuman ya, Iya kan? Kalau menurut pendapat lu gimana tentang viral? gua lebih cenderung nganggap viral. Gua lebih cenderung nganggap yang viral itu negatif. Anjir. Gua nggak bilang semuanya ya, Alright. tapi cenderung, gua nggak tahu soalnya. Poinnya kayak orang 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 coba ngelakuin segala macam cara buat ngebikin kontennya viral. Tuh kalau dari pandangan gue, makanya gue gak suka sama viral-viral. That's it. I get what you mean. Tapi kan gini, ada hal juga yang memang tidak di-create untuk viral. Ya Cuma- kalau hal yang secara nggak sengaja jadi viral, Ya, kayak anggap, ya apa ya, maksudnya gue, makanya gue bilang nggak semuanya, cuman sebagian besar begitu muncul kata viral buat gue konotasinya lebih ke negatif, tapi nggak semuanya. tapi memang Kayak catur kemarin Oke. positif, buat gue viral ya positif. Oke, benar. Kasus Dewa Kipas ya yang kemarin ya. Dewa kipas segala macam. Oke. Tapi Hmm. lebih banyak yang ngarah ke, ya lebih banyak ngarah ke yang negatif, atau mungkin lebih tepatnya secara keseluruhan buat gua konten viral ini lebih ke net negatif ketimbang net positif buat gua nggak suka sama viral-viral, pendapat gua. Makanya gua nanya. Oke. Tapi by the way sebelum bahas yang viral ini enak juga lumayan lah. Jadi lu kalau mau minta bilang aja. Ya, lu banyak makan gua sih tiap hari makan gua. Anjir gue jarang-jarang makannya. Gua tiap hari makan gua. Ini soalnya mau dikekang, masa gue makan martabak mulu kan nanti ketahuan. Habisnya tinggal satu lagi kan lu martabak. Nah, jangan. Save the best for the last. Nah, tapi basicnya tentang viral, gue cukup setuju, tapi gue ada poin-poin yang gue nggak setuju kan. Pertama, poin yang gue setuju adalah kalau bicara viral konotasinya negatif, karena sekarang viral itu kan sesuatu yang bisa di-create, sesuatu yang bisa diciptakan kan. Dan gue setuju tadi kalau memang kebanyakan hal yang viral itu man-made lah kasarnya. Ya justru karena diciptakan itu baik. Nah, tapi justru di saat kita menciptakan sesuatu tapi tujuannya baik, misalnya untuk menjual sesuatu dan hal itu memang baik untuk dijual, let's say misalnya gue pengen memviralkan pola hidup sehat, yang akhirnya pola hidup sehat ini
akan memperbaiki beberapa segmen masyarakat yang bisa mengkonsumsi dan melakukan hal itu. Nah, hal yang viral ini kita man-made kan bisa tetap bisa jadi sesuatu yang baik, bisa dibilang gitu. Iya, iya, Tapi iya, nggak gue suka itu kata viral sih. maksudnya ya, makanya balik lagi gue bilang nggak semuanya. Iya, nggak Tapi semuanya. pada akhirnya, kalau gue ngeliat keseluruhannya net negatif gue ngeliat jatuhnya, karena gue lebih banyak ngeliat orang kayak berusaha keras ngebikin apapun jadi viral, Nah, iya, terlalu iya. apapun. Iya, tapi gue setuju dengan itu. Jadi Kayak orang kayak butuh perhatian lebih, Yep. jatuhnya That's nyari it. perhatian segala macam. That's it. Memang jadinya gini, karena kan kita akhirnya terpapar dengan dunia yang serba digital ini. Jadinya kayak ngamplifikasi hal yang bukan nggak baik juga sebenarnya. Hal-hal yang nggak perlu. Iya, kayaknya gitu lah jatuhnya. Kalau menurut gua bicara tentang viral, ini tuh cuma apa ya namanya? Ini hal yang bakal terjadi karena pengaruh globalisasi dan pengaruh sama digitalisasi, di mana bangsa kita belum siap secara kecerdasan, secara pengetahuan, sehingga para penikmat konten-konten digital atau para penikmat informasi yang menyebar luas ini akhirnya ketahuan si penonton lah kasarnya, atau orang-orang yang menikmati berita-berita viral, menikmati tontonan viral, itu ternyata menyukainya hal-hal yang negatif. Makanya yang viral jadinya hal negatif. Kebayang nggak sih? Menurut gue ini cuma karena customer behavior tadi. Karena secara perilaku masyarakat kita lebih menyukai hal-hal yang viral yang negatif. Makanya di-create-nya hal-hal viral yang negatif. Dan orang-orang yang menciptakan ini memang biasanya orang-orang yang berhubungan atau membutuhkan. Dan misalnya dari komedian, misalnya dari orang TV misalnya, atau misalnya politisi, atau misalnya pejabat. Jadinya kan untuk bikin sensasi, untuk naikin nama mereka, untuk nyari uang lebih banyak, ya mereka mengikuti keinginan konsumen. Kasarnya kan gitu. Kalau bicara gini, kalau konsumen kita ternyata masyarakat Indonesia sukanya konten-konten mengaji, sukanya konten-konten yang bernilai positif misalnya, kan jadi viral hal positif kan. Bener nggak? Iya. Tapi Ya, ini jebakan Batman enggak, masalahnya. biar adil, bukan cuma masyarakat kita, Iya, oke. manusia. Manusia pada Kita umumnya. kita baru kita baru belajar kalau kita bisa berantem di Twitter baru-baru ini kan. Oke, oke. Gue ingat pertama gue pakai Twitter masih damai Twitter. Iya, benar. Waktu gue pertama pakai Twitter, orang cuma chatting ya, gue kayak aplikasi chatting yang lebih rendah daripada aplikasi chatting nggak real time dalam artian. Cuma di satu titik, nah kenapa kita belajar buat berantem di Twitter Iya, I got it. sampai kayak sekarang kan? Parah sih. Sampai kayak sekarang yang literally tempat berantem Twitter. Iya. Maksudnya gitu ya, biar adil nggak cuman orang kita doang, tapi semuanya. Iya, iya. Maksudnya kan itu berarti basicnya manusia itu memang sebelum dia mendapatkan ilmu atau sebelum dia mengetahui cara pakai yang benarnya, kasarnya, atau memiliki pola pikir yang benar, human tend to choose that path gitu. Manusia akan memilih jalur itu, kasarnya. Cuman tetap buat besar sekalipun itu pasti terjadi, bukan berarti itu hal yang bisa tetap kita biarin aja. Kebayang sama gua. Kebayang. Sekalipun itu hal yang bakal terjadi, kayak ya internet, orang berantem di internet itu hal yang pasti terjadi. Saya bukan berat, nggak menjustifikasi itu hal yang baik. Iya. Hal yang bisa dibiarkan. Iya, benar. Ya, kita juga kan maksudnya we do our best
di lingkaran kita kan, maksudnya gimana cara meminimalisir hal-hal kayak gitu, pengetahuan gitu, pemahaman tentang hal itu. Wah, Tapi kita bisa ngelakuinnya di lingkaran terdekat kita, diri kita, dan mungkin nanti setelah kita mengenal dan dikenal dan bisa mempengaruhi orang yang lebih banyak, kita bisa menginfluence mereka to do the better things, wah. terutama di internet, di mana tiap hal kecil bisa ngaruh pada hal kecil lainnya kan. Ya basicnya itu dia yang ngebuat gue basicnya nggak terlalu suka, nggak terlalu suka pendekatan yang nyesuaiin sama sikap karyawan, sikap konsumen. Wait. Kenapa ke karyawan, Joy? Makanya gue nggak terlalu suka dengan Oke. pendekatan yang kita fokus ke konsumen, ke sikap konsumennya. I Itu get lah it. maksud gua. I get it. Gua lebih suka pendekatan yang kita fokus ke produk kita bisa apa. Nah, kalau menurut gua sih, kalau dari kacamata gua sebagai konsultan, gua akan menolak pendapat lu mentah-mentah. Ya itu gua yakin, gua pasti tahu itu kenapa kenapa gua sebagai orang yang banyak di sektor produksi. Iya, benar. Gua lebih fokus gimana cara gua ngebikin produk sebagus mungkin ya. Oke. Karena di kepala gua kalau produk kita bagus dan orang butuh sama produk kita, tanpa kita viralin pun orang bakal Iya. Nah, narik. I get it. Menariknya gini, Har. Gue ambil posisi yang paling tengah-tengah, yaitu dari di bagian orang strategi. Orang strategi kan berarti dia harus memikirkan semua semua faktor dari produksi sampai faktor marketing ya. Dua-duanya harus seimbang. Nah, basicnya kalau bagi orang strategi, bikin produk yang benar-benar bagus itu juga salah satu strategi dan salah satu kunci bisnis. Tapi lu tadi barusan baru bilang kunci terbesarnya produk yang bagus itu adalah dibutuhkan sama orang, benar nggak? Nah, pertanyaannya gimana kita tahu produk kita dibutuhin sama orang kalau kita nggak mencoba memahami kebutuhan mereka. Nggak kebalik, baik. Meanwhile, iya nggak, maksudnya gini, kita bikin produk nih, dan produk ini dibutuhin orang. Produk ini akan menjual kalau produk ini dibutuhkan sama orang lain kan. Nggak produk karena produk kita bagus, orang beli produk kita. Nah, kata Bukan bagus itu dari mana datangnya? bagus itu pertama dari kita kita sebagai kreator ngebuat dulu ngelihat dulu lah Oke. kita sebagai kreator. Nah, Makanya oke. itu poinnya eh, apa istilahnya, itu basic itu biasanya kenapa orang yang ngebikin orang kepala yang ngebikin produknya itu esensial, yang dia tahu istilahnya, hmm, apa yang ngebuat produk bagus itu bagus. Nah, justru menurut gua orang yang esensial yang mengetahui cara membuat produk yang bagus itu adalah orang yang paling ngerti konsumen di bidang itu. Iya dong, fair kalau menurut gua. Dia maksudnya gini, kalau kita mau create sesuatu jadi benar-benar bagus, berarti kan pertama dia memang harus ahli terhadap produk itu. Tapi yang kedua, dia juga harus tahu produk tersebut mau dibawa ke arah mana, dan itu biasanya based on dia juga ngerti masyarakat itu seperti apa gitu. Ya, Iya, itu hal yang menurut gue give and take, tapi setara kalau menurut gue sih. gua ngerasa itu sebagian dari itu, cuma nggak semuanya. Bagian kecil ya, Ya. itu bagian dari analisa keseluruhannya lah jatuhnya. Cuman gimana gua ngitungnya. Nah, ini menarik sih yang lu bahas tadi. Yang lu bahas itu kan berarti kita masuk ke product development strategi lah kasarnya. Ya cuman nggak Mhm. pada akhir pada akhirnya yang mungkin sedikit, ya, anggap sedikit gua ralat, yang gua nggak suka tuh orang terlalu fokus ke konsumen. Ah ya, ya, I get it. Maksudnya Jadi gini. gimana, jadi Mhm. orang yang mencoba ngelakuin berbagai macam hal yang biar konsumen tertarik. Iya, Bayang nggak lo?
gue kebayang, maksudnya gue juga gue coba elaborate Ya, lagi ya, maksudnya gua pendapat benahi lu. dikit tentang, Iya, gua benahi dikit tentang. pendekatan lu gue benahin lagi. Hal yang paling gak suka dan itu juga hal yang gak gue suka adalah di saat memang kita tahu nih produknya biasa-biasa aja dan kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadinya kita pendekatannya terlalu memainkan si konsumen. Kita bikin sesuatu yang viral, kita bikin isu-isu misalnya. Ya, biasanya gampang kalau buat judul berita itu udah membicarakan semuanya. That's it. Tapi kan nggak ada, nggak, maksudnya nggak ada produk yang bagus di dalamnya kan. Jadi semuanya cuma cuma apa ya, cuma polesan doang. Produknya nggak ada yang bagus kan, kayak berita itu kan kayak gitu maksudnya, viral tapi nggak ada isinya, itu kan menurut lo maksudnya. Ya, Nah, lebih ke arah sana. kalau tentang hal itu gue setuju, gue benar-benar sangat setuju. Cuma tadi juga takutnya ada yang salah paham. Menurut gue kalau ini, kalau kita spesifik bicara tentang bisnis, produk itu memang harus seimbang antara memahami keinginan konsumen sama kebagusan si produk itu sendiri, ya kan? Karena bagusnya itu kan bagus di mata siapa kasarnya, ujung-ujungnya produk itu harus bagus di mata konsumen dan pembuatnya juga gitu. Dan ini soalnya gue udah pernah ngelakuin studinya di product development management waktu itu, dan memang apa yang lu bahas tentang benar-benar kita maksimalin produk itu juga benar, tapi tetap aja buat kita bikin produk yang maksimal, kita perlu kita perlu menganalisis konsumen ini sukanya kemana, karena akhirnya kan yang nilai bagus tuh masyarakat juga, ya kayak Apple gitu. Apa, inovasinya bagus nih, tapi masyarakat pada akhirnya suka atau enggak. Begitu masyarakat suka, akhirnya kita bisa bilang bagus. Benar kan kalau tentang hal itu? Iya benar, cuman ya benar. Gue balik ke poin gue, intinya masuk intinya yang gue nggak suka orang yang fokus sebagian besar tenaganya buat bikin sesuatu yang buat memviralkan lah, ketimbang yang lebih fokus buat ngebikin produknya bagus, ya ketimbang fokus ke ngebikin produknya. Iya. Yeah. Gue kebayang sih. Dan ngebuat orang butuh produk itu. Betul. Tapi masalahnya di satu perusahaan, kalau lu ngomong kayak gitu, berarti lu ibaratnya offend your friends. Ya, nggak masalah. Tapi ya nggak masalah, gue tahu karena orang-orang yang bidang produksi memang biasanya pasti ribut, paling ribut itu sama orang marketing. Itu mah udah pasti. Ya, makanya ya gitu. Iya kan, karena mereka yang di bidang marketing terutama, mereka benar-benar akan selalu ngakalin kayak gini. Orang marketing itu lu kasih produk apapun, tugas mereka ngejual kan. Kalau lu kasih mereka produk bagus, cara mereka ngejual bakal bagus. Tapi kalau dikasih produk jelek, mereka nggak ngejual, mereka bisa makan nggak? Nggak bisa. Makanya mereka bikin trik-trik dan lain-lain ya. Maksudnya karena itu pun keahlian mereka. Pada akhirnya mereka akan mempelajari beberapa hal yang berhubungan dengan keahlian, di mana mereka ujung-ujungnya ya bisa mencapai target dari atasan. Berarti kita bisa bilang di media itu udah kelihatan banget kan. Orang-orang yang bikin viral apa segala macam, kan mereka dikasih produk yang jelek. Produknya jelek kok. Bisa dibilang beritanya kan jelek. Nggak ada yang bisa diangkat, makanya beritanya produknya jelek kan. Gimana caranya biar dengan produk yang jelek target tercapai, bos? Ya, mau gimana lagi? Ya kan, nah that's it gitu. Kalau gue sih ngelihatnya ya kayak gitu. Jadi kalau orang di bagian strategik ya imbang. Harus agak imbang gitu. Nggak tahu, mungkin. Ya, apa lagi? Tadi kita udah bicara tentang sesuatu yang viral. Menurut lo ada beberapa berita viral akhir-akhir ini yang lo dengerin yang dimulai dari yang jelek dulu deh, apa? Berita apa viral yang menurut lo paling nggak banget? Nggak tahu, nggak tahu seriusan. Kalau internasional ada nggak? Gue tahu. Gitu.
Avenger. Ya internasional tuh isu-isu dari kemarin kayak isu-isu seputar itu kan sampai bosan ngeliatnya juga. Iya kan sampai sekarang Nggak karena ada. nggak ada lagi yang diangkat kan. Nah, itu yang Hmm. itu narasi yang mereka dorong dari awal juga. Alright, oke oke. Emang itu narasi yang mereka dorong, makanya berita yang muncul kebanyakan berita seputar itu, putaran kayak begituan lah. Oke. Ya ada, ya kita nggak usah bahas lah. We will not go that way ya. Oke. Terlalu terlalu aneh kalau mau dibahas. Alright. Kita Ya, kembali ke mana nih? terlalu atau sudahi aja. Kayaknya cukup Ya, sih. kita Cuma cukup kita dulu. kasih kesimpulan aja dulu. Kita kasih kesimpulan berarti pendapat lu tentang viral sepatah dua patah kata apa? Terakhir deh dua baru. Sepatutnya nggak suka. Titik ya. Ya udah Gak titik. suka titik. Kalau buat gua viral itu kayak pedang, senjata bermata dua lah kasarnya. Jadi tapi sementara ini kebanyakan hal yang viral itu pedang-pedang itu dipakainya oleh para penjahat. Jadi sudah saatnya orang-orang yang baik juga pakai mekanisme ini buat mencapai tujuan yang baik. Iya. Ya cuman ya nggak tahu apa namanya. Sebenarnya wajar kalau kita nggak bahas yang mendefinisikan viral itu juga apa. Ah, Ya damn it. karena Beres-beres. karena gue banyak ngeliat konten Yeah, yang dapat view banyak tapi kita nggak bisa kategorinya sebagai viral. that's it. Ya apa Ah, ya? ini susah. Yang paling banyak kasih sensasi jatuhnya. Tapi kan gini, pertanyaannya arti kata viral itu apa? Virus. Iya, sesuatu yang menyebar dengan cepat seperti virus. Mungkin itu ya, Kak. Mungkin Ya itu ya. mungkin. Dasarnya berarti virus. Virus positif negatif. Mayoritas negatif cuma ada yang positif. Ya kita kunci di situ aja kali ya. Ya, Awalnya makanya, viral itu dari ya virus. makanya gue bilang mayoritas net negatif cuma ada positifnya juga. Jadi gua nggak gua nggak coba mengesampingkan konten viral yang positif karena gua ada beberapa benefit yang gua dapat dari sana kan gua ketemu beberapa figur yang menarik dari konten viral-viral yang positif. Ya, Itu cuma banyak lagi kita nggak menutup kemungkinan gua rasa lebih banyak yang negatif bantunya jadi net negatif banyak positif. ya, karena menurut gua hampir semua viral yang dipaksakan itu memang kebanyakan negatif. Karena biasanya kayak gini lah. Twitter Twitter dulu net Ah, positif cuma sekarang net negatif. here we go again. Kita bicara Google, terlepas dari sensorship mereka, gue masih nganggap dia sedikit net positif karena YouTube-nya nggak bantu. Ya Ya, kan? ya. Sekalipun mereka ada banyak nge-sensor, cuman kalau kita lihat ada berapa banyak orang yang dibantu sama YouTube, kita masih bisa anggap ya plus satu lah, Asik. seenggaknya. Oke, jadi itu tentang viral dan kita sudahi sampai di sini. Jadi Bye. apa kesimpulan dari yang gue omongin tadi apa? Oh my god, kita nggak perlu kesimpulan. Kesimpulan yang gue omongin tadi, lo nggak ada bicara apa-apa, gue soal komentar gue net negatif dan positif. This has gone too far, dude. Jadi kayak udah kita akhiri aja di viral awalnya dari virus kebanyakan negatif. Iya kan? Ya, ya. Oke, that's it. Oke. Nah,